Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syamsul Fadila, NP 132 0511194000132 dari kelas EATIA. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas perbandingan tools audit yang seperti kita tahu banyak sekali tools untuk yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk mengaudit beragam hal seperti hal-hal akuntansi, hal-hal berkaitan dengan IT ataupun dengan performa atau kinerja. Yang dimana pada dasarnya setelah saya mencari tahu bahwa perbandingan tools ini, mohon maaf, tools-tools audit ini kebanyakan itu adalah bagaimana cara mengolah suatu data atau suatu dokumen dan mengecek keunikan di dalamnya. Jadi tools yang akan dibandingkan ini tentu saja yang pertama itu adalah ACL yang digunakan pada kelas, yaitu Audit Common Language. Lalu ada IDEA, interaktif, ada tools IDEA dan juga ada tools Lotus 123. Oke. Jadi yang pertama itu di sini ada ACL atau Audit Common Language yang merupakan sebuah program untuk membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan berbasis komputer atau TABK, yang dimana ini memproses sebuah data dan dikembangkan pertama kali oleh Profesor Hart J. Will pada tahun 1970-an di Kanada. ACL ini mengerjakan berbagai tipe format data. Data yang dihasilkan oleh komputer disimpan ke dalam karakter-karakter yang disebut byte. ACL ini berguna bagi seorang auditor karena dengan ACL pekerjaan auditor untuk mengaudit sebuah dokumen yang sangat banyak itu menjadi lebih cepat. Dan dengan bantuan ACL ini, keseluruhan database dapat dianalisis sehingga audit yang dilakukan bersifat komprehensif. Lalu kelebihan ACL ini ada penggunaan yang sangat cukup mudah, built-in audit analysis, yang dimana dimaksud built-in audit analysis ini pada aplikasinya termasuk pada bagian audit data dan juga analisis data. Lalu ada ukuran file tidak terbatas, yang dimana bisa mencantumkan berbanyak sekali baris pada sebuah satu kali sheet seperti itu. Lalu ekspor hasil audit mudah dan pembuatan laporan dari ACL ini disediakan dan cukup baik. Dan kelebihan ACL yang terakhir itu adalah read-only data yang menunjukkan sekuritas dari data tersebut yang diaudit, sehingga data tersebut itu tidak bisa diutak-atik seperti itu. Namun kelemahan dari ACL ini adalah biaya penggunaannya yang sangat besar, apalagi banyak kantor akuntan, apalagi kantor akuntan publik yang kesulitan untuk menggunakan aplikasi ini. Dan menjadi kendala di mana karena ini merupakan teknik audit berbasis atau berbantuan komputer TABK, maka membutuhkan komputernya itu sendiri atau alat tambahan untuk penggunaannya. Walaupun hampir semua tools ini memang TABK semua, termasuk IDEA dan Lotus 123. Lalu berikutnya ada IDEA atau Interactive Data Analysis Software, yang merupakan software audit yang digunakan untuk membuat rekonsiliasi, investigasi kecurangan, internal audit atau operational audit, pemindahan file, mempersiapkan laporan manajemen dan analisis lainnya, termasuk minority security log dari sebuah data. IDEA ini merupakan software yang powerful dan mudah dioperasikan untuk membantu akunting dan profesional keuangan meningkatkan keahlian auditing mereka, mendeteksi kecurangan, dan memenuhi dokumen-dokumen standar yang dibutuhkan pada suatu perusahaan. Software IDEA ini memungkinkan untuk mengimpor data dengan cepat, menyertakan, menganalisa, dan mengambil sampel data, dan lalu mengekstrak data tersebut ke berbagai macam sumber, termasuk laporan yang dicetak dari sebuah file atau scan dari sebuah file. Lalu di sini kelebihan dari IDEA ini adalah IDEA mampu melindungi sumber data dengan hanya memperbolehkan akses read-only, jadi kurang lebih sama seperti ACL. Lalu IDEA ini dapat mengekspor dan mengimpor data dalam beragam macam format,
termasuk data asli dari komputer mainframe yang besar dan software akuntansi yang sudah ada atau aplikasi lainnya. Kurang lebih sama seperti ACL. Lalu memudahkan pengaturan file dan hasil analisis serta menunjukkan sumber dari hasil audit dan mampu merancang sebagai software audit sehingga semua fungsi audit sudah tercakup di dalamnya atau built-in seperti analisis pada ACL, analisis built-in. Lalu dapat membuat atau membantu segala perubahan dari suatu database dan mencatat semua langkah yang terdapat pada kesalahan. Dan maksud ini adalah log dari apa yang terjadi pada database tersebut, apa yang berubah atau apa yang berbeda seperti itu. Lalu melakukan proses yang berulang kali pada subjek audit yang sama. Kelemahan dari ide ini, koreksi bukan sulit pemakaian dalam artian pemakaian cukup mudah, tetapi perlu keahlian untuk memahami penggunaan ide itu sendiri. Namun ketika sudah memiliki basic penggunaan dari ide ini, maka penggunaan ide ini lebih mudah ketimbang penggunaan aplikasi-aplikasi lainnya. Cuman jika dibandingkan dengan ACL, ide ini sedikit di atas ACL karena ide ini agak berbeda dan dia ini cukup banyak fiturnya sehingga agak sedikit kompleks. Lalu ada software tidak fleksibel dan jumlah barisnya terbatas pada sekitar sekitar berapa ratus ribu gitu. Jadi jumlah baris terbatas ini membatasi jumlah ukuran data atau jumlah data pada database-nya, berbeda pada ACL. Jadi IDEA ini kurang lebih sama kayak Excel yang dimana dibatasi jumlahnya dan tidak bisa terlalu banyak. Lalu ada Lotus 123 yang dimana Lotus 123 ini diambil dari nama perusahaannya yang mengembangkan, yang dimana Lotus 123 ini adalah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh IBM, dan Lotus 123 ini dikeluarkan dalam satu paket bersama-sama aplikasi Office dan dikenal dengan nama Lotus Smart Suite. Istilah 123 mengacu pada kemampuan software untuk menggambarkan diagram grafik, plotting, dan kemampuan database. Lotus 123 ini merupakan program spreadsheet yang bekerja di bawah kendali sistem operasi DOS, DOS. Namun, pada perkembangan terakhir, program Lotus mulai digunakan pada program Windows dengan hadirnya software Lotus 123 for Windows. Dan program ini sempat tenar dan banyak digunakan oleh masyarakat di dunia di era tahun 80-an pada perusahaan-perusahaan seperti. Dan kalau sekarang mungkin udah susah ditemukan sama seperti kayak ACL, sudah hilang. Lalu kelebihan dari Lotus 123 ini adalah memudahkan pelatihan bagi staf auditor dalam menggunakan program. Meskipun hanya memiliki sedikit pengetahuan terkait PDE. Nah, tapi di sini perlu diketahui Lotus ini sangat apa ya? Tergantung pada rumusnya. Jadi query-nya itu memang harus diinputkan satu-satu seperti itu. Jadi kayak kurang lebih kayak ada Excel lah. Ketika ingin melakukan sesuatu, kita harus menambahkan formula tertentu. Tapi ketika kita sudah mengetahui formulanya dan sudah banyak di Google juga, penggunaan aplikasi ini juga semakin lebih mudah seperti itu. Lalu dapat diterapkan pada lingkup-lingkup tugas yang lebih besar tanpa harus mengeluarkan biaya. Lalu software-software GAS atau Lotus 123 ini kebanyakan melakukan sistem yang independen. Lalu memberikan dokumentasi dari setiap pengujian yang dilakukan. Penghematan biaya dan tenaga dalam audit, memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas audit, dan mempunyai kemampuan untuk mendeteksi kecurangan atau fraud dengan cara mengadakan pengujian analitis. Lalu kelemahan dari Lotus 123 ini adalah dia tidak mendukung format aplikasi dari aplikasi lainnya, berbeda daripada ACL dan IDEA, yang dimana dua itu dia mendukung berbagai macam format, bisa diimpor ataupun ekspor menjadi berbagai macam format untuk diaudit atau digunakan di dalam aplikasi tersebut. Tapi kalau pada Lotus ini, dia hanya sedikit file yang dia terima atau dia bisa baca untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Lotus 123 ini. Dan penggunaan aplikasi cukup sulit atau perlu pemahaman lebih lanjut sama kayak IDEA, yang dimana dia ini ya perlu paham rumus-rumusnya dan juga bagaimana mengoperasikan audit di Lotus 123 ini. Dan ini
Kalau menurut beberapa blog itu cukup advance karena ini tua juga aplikasinya dan tidak diperbarui. Maka ya itu tadi perlu pembelajaran atau perlu sedikit pengetahuan terkait penggunaan aplikasi ini. Jadi kurang lebih itu perbandingannya. Jadi kurang lebih menurut saya pribadi berbagai macam tool ini hampir sama. Ketiga-tiganya itu memang fungsi dan tujuannya sama. Yang membedakan itu adalah jumlah data yang bisa diterima, jenis formatnya yang diterima itu banyak atau sedikitnya, itu masing-masing aplikasi berbeda. Dan juga untuk beberapa aplikasi itu memang dia khusus sekali untuk digunakan pada audit seperti misalnya ACL dan IDEA itu tadi, yang dimana dia langsung memastikan bahwa aplikasi mereka itu read only. Namun ada juga aplikasi audit yang seperti Microsoft Access ataupun eh, Microsoft Excel yang bisa juga digunakan untuk audit dan mungkin lebih canggih karena mereka selalu terbarukan untuk saat ini. Namun kekurangan dari aplikasi-aplikasi yang baru tadi itu adalah pada segi keamanan atau keselamatan data. Jadi kayak bisa diubah data-datanya seperti itu. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.